Hai adik-adik dan teman-teman, perkenalkan nama saya Randi, saya dari Prodi PGMI 5A akan menjelaskan materi IPS saya tentang bentuk dan dampak perubahan sosial budaya di masa era modernisasi bangsa Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengertian perubahan sosial budaya, yang mencangkup faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk dan dampak perubahan sosial budaya di masa era modernisasi bangsa Indonesia sebagai berikut. Bentuk-bentuk perubahan sosial dan budaya tersendiri dibedakan menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama, dilihat dari prosesnya. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Yang ketiga, dilihat dari penyebabnya. Yang keempat, dilihat dari hasilnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang dilihat dari prosesnya. Dilihat dari prosesnya ada dua, yaitu evolusi perubahan secara lambat. Yang kedua, revolusi perubahan secara cepat. Evolusi merupakan perubahan yang lama dengan diikuti perubahan kecil. Pada evolusi, perubahan yang terjadi tanpa ada tekanan atau terjadinya dengan sendirinya. Kenapa? Karena rakyat biasanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan atau kondisi yang baru timbul di lingkungannya. Contohnya perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Yang kedua, revolusi, perubahan secara cepat. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dalam dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan ini dapat direncanakan terlebih dahulu dan biasanya harus ada pemimpin kelompok masyarakat. Contohnya, revolusi industri. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Ada dua, yaitu pengaruh kecil dan pengaruh besar. Pengaruh kecil merupakan perubahan yang kurang menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat, jadi tidak sampai menghasilkan keributan. Contohnya perubahan model gaya rambut atau fashion. Yang kedua, pengaruh besar merupakan perubahan yang membawa dampak besar dalam unsur-unsur kehidupan masyarakat yang penting seperti stratifikasi sosial dan sebagainya. Contohnya industrialisasi. Ketiga, dilihat dari penyebabnya. Ada dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki melakukan perubahan disebut agen of change. Agen of change merupakan orang kepercayaan atau pimpinan lembaga masyarakat. Contohnya program keluarga berencana, imunisasi. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Yang satu ini merupakan hal yang tidak bisa dalam kehendaki masyarakat dan biasanya menghasilkan masalah yang memicu kendala dalam masyarakat. Contohnya bencana alam. 4. Dilihat dari hasil. Progress dan regress. Progres merupakan perubahan sosial yang sangat diharapkan masyarakat. Perubahan yang membawa kemajuan ini menguntungkan masyarakat seperti bergantinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Contohnya, penemuan alat komunikasi, transportasi,
Yang kedua, regres. Regres atau perubahan menuju kemunduran disebabkan oleh penggunaannya itu sendiri. Biasanya terjadi karena penyalahgunaan perangkat teknologi. Contohnya misal saja internet disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan atau mengakses situs yang tidak pantas. Dampak perubahan sosial budaya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dampak perubahan sosial. Perubahan sosial budaya memberikan dampak tersendiri secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut juga didukung oleh modernisasi dan globalisasi. Dampak positif perubahan sosial budaya ada 7. Yang pertama, eratnya interaksi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat dapat menyikapinya dengan baik sehingga tidak terjadinya konflik. Yang kedua, kemajuan teknologi. Teknologi sering maju. Hampir semua orang sudah bisa memanfaatkan teknologi di sekitarnya sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Seperti yang saya sudah sebutkan di poin nomor 2, di mana teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang dan kita dapat menggunakan untuk kebaikan produktivitas manusia. Yang keempat, pola pikir yang lebih maju. Kalau dulu mungkin saja masyarakat pikiran mereka masih primitif dan terisolir, berkat modernisasi dan pengetahuan mereka dapat berpikir lebih maju dan meninggalkan pemikiran lama. Yang kelima, perubahan nilai dan tata sikap. Terjadinya diskusi dan inovasi dalam kehidupan dapat merubah nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang keenam, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras. Yang ketujuh, munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dengan wanita menurut kemampuan mereka, juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. Dampak negatif perubahan sosial budaya ada 7. Yang pertama, munculnya perilaku hidup konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan, menyebabkan adanya pola hidup konsumtif. Yang kedua, terjadinya ketinggalan budaya. Ketinggalan budaya atau yang bisa disebut sebagai cultural lag merupakan suatu keadaan di mana terjadinya unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. Biasanya ini terjadi karena masyarakat memiliki laju pertumbuhan budaya yang lambat. Yang ketiga, dekadensi moral. Nah, itu menurun dan merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya pergaulan bebas yang tidak patut dicontoh. Yang keempat, sikap individualis. Semakin kesini persaingan hidup semakin ketat sehingga nilai kemanusiaan semakin menurun. Budaya di Indonesia seperti gotong royong pun sangat tertinggal. Contoh saja, kebanyakan masyarakat kota yang mungkin jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, kriminalitas merupakan sosial budaya juga bisa mengakibatkan kriminalitas. Faktornya ya seperti persaingan hidup yang semakin ketat dan juga perilaku konsumtif manusia yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada dalam menimbulkan seseorang berbuat enak demi keinginannya. Yang keenam, gaya hidup. Gaya hidup masyarakat tertentu
bisa berubah karena adanya globalisasi. Mereka mengikuti gaya orang luar yang mungkin saja dianggap tidak pantas di negara kita sendiri. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Perubahan kebudayaan biasanya yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dan biasanya mereka memiliki taraf ekonomi yang lebih baik dibanding tidak. Itulah materi IPS yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.